Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadan Irsyad dengan rekan saya di sini, Erlangga Satrio Anwari, kami dari kelas 1C ingin menjelaskan mengenai ETL atau ETL. Extract, Transform, and Load. Yeay. Kita langsung saja ke materinya. Yeay. Nah, di sini ada kontennya. Kita akan membahas setidaknya 6 poin dari ETL ini. Yang pertama ada apa itu ETL, kedua komponen penting dalam ETL, yang ketiga ada fungsi dari ETL dalam penggunaannya, keempat bagaimana sih proses ETL berjalan, yang kelima ada tools dan teknologi dari ETL yang sering dipakai banyak orang. Dan yang terakhir ada contoh penggunaan ETL dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada perbankan dan e-commerce. Oke, kita masuk saja langsung yang pertama. Apa sih ETL itu? Jadi, ETL itu merupakan suatu proses untuk mengambil dan mengirimkan data dari data sumber ke data warehouse. Ini menurut Rainardi pada tahun 2008. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar ETL itu yang pertama ada data source atau sumber datanya. Jadi berbagai sumber data juga bisa. Lalu kita mengambil data tersebut dan kita akan mentransformnya. Si transform data itu kayak mengedit-ngedit data gitu sehingga sesuai dengan pengguna, dan kita eh, proses terakhir adalah load atau mengirimkan si data yang sudah diedit-edit ke data warehouse. Kita langsung masuk saja ke komponen-komponen ETL. Sesuai dengan namanya, ETL, extract, transform, dan load. Jadi yang pertama ada extract. Extract merupakan mengambil data dari berbagai sumber. Jadi pada ekstraksi ini tuh langkah awal dari prosesnya ETL, dan proses ini sangat-sangat melibatkan proses seleksi. Pilihlah data yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Itu agar kita menghindari pembuatan data junk house atau data yang kotor. Karena di data junk house itu terdapat semua data yang belum terseleksi, dan kemungkinan data sebagian data tersebut tidak terpakai oleh pengguna. Sehingga ekstraksi data yang efektif dan benar merupakan kunci keberhasilan gudang data. Nah, di ekstrak ini ada dua macam caranya. Yang pertama ada full extraction, yaitu Anda harus mengekstrakan data dari banyak sumber berbeda. Yang kedua ada incremental extraction, yaitu mengekstrak data yang mengalami perubahan saja dari ekstraksi terakhirnya. Nah, yang kedua ada komponen transform atau pengolahan data ke dalam format yang sesuai. Jadi data-data yang diekstrak itu masih data yang mentah dan tidak dapat langsung diterapkan atau dikirimkan ke data warehouse, sehingga kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Filtering, cleaning, joining, splitting, sorting itu merupakan contoh dari proses pada bagian ini. Ada juga data standardization atau mengubah data ke dalam format yang standar, dan data mapping atau menyelaraskan data dari berbagai sumber agar data itu sesuai dengan struktur data yang ada di warehouse. Itu merupakan contoh-contoh dari proses pada bagian ini. Nah, yang ketiga ada load. Load atau pemuatan merupakan langkah terakhir dari proses ETL. Proses ini berguna untuk memasukkan data ke dalam target akhir, yaitu data warehouse. Nah, di sini juga ada dua cara nih. Yang pertama ada full load, merupakan cara memuat seluruh data ke dalam data warehouse yang dilakukan pada pertama kali. Emang ini tuh sangat cocok digunakan saat membangun data warehouse pertama kali. Dan yang kedua ada incremental load. Itu tuh kayak memperbaharui datanya aja tanpa memuat ulang seluruh datanya. Nah, dari ketiga komponen ini kita dapat menganalogikannya. Jadi, kalau analoginya tuh seperti ini. Ekstrak atau mengambil data itu sebagai pengambilan bahan-bahan mentah dari pasar, dan transform
itu dianalogikan sebagai bahan-bahan tersebut bakal dibersihkan, dipotong, dimasak, dan disesuaikan agar siap dikonsumsi oleh oleh konsumen. Yang ketiga ada load. Load itu dianalogikan sebagai makanan yang sudah siap disajikan di atas meja makan. Jadi itu meja makan itu sebagai data warehouse-nya. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu proses ETL. Ayo, ini akan dijelaskan oleh Erlangga. Langsung. Yeay. Nah, jadi di sini ada tiga komponen utamanya yang terjadi dalam proses ETL. Yang pertama adalah ekstrak, mengambil data. Lalu yang kedua adalah transform, mengubah data, membersihkan data dari duplikat, format salah, atau data yang kosong. Lalu yang ketiga adalah load, memuat data. Lanjut aja deh, kita jelaskan di gambar. Boleh. Mangga, mang. Dapat dilihat pada gambar ini, gambar dimulai dari berbagai sumber data, melewati proses pengolahan, dan akhirnya masuk ke gudang data sebagai informasi yang siap untuk digunakan. Tahap pertama disebut sebagai ekstrak. Nah, tahap ini adalah proses mengambil data dari berbagai sumber data. Nah, sumber data ini bisa berasal dari sistem internal perusahaan atau sistem eksternal perusahaan atau data lama yang sudah diarsipkan. Nah, dalam konteks ini, kebanyakan ETL digunakan untuk sebuah perusahaan. Jadi, di sini juga mungkin saya akan membahas dalam konteks perusahaan juga. Nah, semua data ini bisa berbentuk database relasional atau berupa file text, spreadsheet, atau bahkan data sensor. Nah, proses pengambilan datanya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengambil seluruh datanya, full extraction, atau hanya data yang baru atau berubah. Itu merupakan incremental extraction. Atau ada satu lagi dengan metode change data capture, yang otomatis mencatat setiap perubahan data. Nah, data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber tidak langsung dimasukkan ke gudang data, tetapi disimpan terlebih dahulu di staging area. Nah, staging area ini tuh dia tuh sebagai eh, data tempat untuk menyimpan data sementara. Nah, bagi ibaratkan seperti meja dapur, tempat semua bahan disiapkan sebelum dimasak. Nah, lalu eh, terdapat transform. Data mentah dibersihkan dari duplikasi, diperbaiki formatnya agar seragam, dan nilai-nilainya disesuaikan supaya konsisten. Misalnya, penyamaan kode wilayah, konversi mata uang, atau penyesuaian format tanggal. Data kosong diisi, ejaan diseragamkan, dan data dari berbagai sumber digabung agar saling melengkapi. Selain itu, dibuat juga surrogate key atau kunci buatan, yaitu pengenal unik untuk setiap baris data agar hubungan antar tabel tetap stabil. Untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu, digunakan metode slowly changing dimension. Metode ini memastikan data lama, misalnya alamat pelanggan, tidak hilang meskipun ada pembaruan alamat baru. Semua proses pembersihan dan penyesuaian data ini dilakukan di staging area supaya tidak mengganggu data utama. Setelah data sudah bersih, rapi, dan konsisten, data tersebut dilakukan tahap load. Pada tahap ini, data dimasukkan ke dalam data warehouse, yaitu tempat penyimpanan utama yang terpusat. Proses pemusatan bisa dilakukan secara besar-besaran saat pertama kali membangun gudang data, atau dilakukan secara rutin dengan hanya memuat data baru. Nah, selama proses ini, hubungan antar tabel tetap dijaga agar data tidak rusak atau terputus. Di dalam data warehouse, semua informasi disimpan dalam tabel fakta dan tabel dimensi lengkap dengan metadata yang menjelaskan asal-usul dan makna setiap kolom data. Gudang data biasanya juga memiliki data mart.
yaitu bagian khusus yang hanya berisi data untuk divisi tertentu. Contohnya seperti penjualan, keuangan, atau HR. Agar seluruh proses ETL berjalan lancar, ada komponen penting yang disebut manajemen and control. Di bagian inilah jadwal ETL diatur, misalnya proses pemuatan data dilakukan otomatis setiap malam. Sistem ini juga bertugas memantau apakah proses berjalan dengan baik atau mengalami kegagalan, menyimpan log untuk melacak kesalahan, serta menjaga keamanan agar hanya orang tertentu yang bisa melihat atau mengubah data penting. Bagian ini diibaratkan seperti kepala koki di dapur yang memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai resep dan aturan. Lalu, tahap terakhir dalam proses ETL adalah information delivery, yaitu proses penyajian data yang siap digunakan. Setelah semua data diproses dan tersimpan dengan baik, data tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Manajemen dapat membuat laporan rutin harian, mingguan, bulanan, untuk menjawab pertanyaan mendadak atau melakukan data mining untuk menemukan pola dan tren tersembunyi. Semua hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis data. Baik, selanjutnya ada tambahan lagi dari rekan saya mengenai konsep penting dalam ETL. Nah, setelah dijelaskan oleh Erlangga tentang bagaimana sih proses-proses dari ETL, maka dari itu kita tahu bahwa konsep ETL itu sangat penting karena data yang datang itu tidak dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber, dan data itu tidak langsung bisa dipakai, harus diproses terlebih dahulu sehingga dapat dipakai, dan kita dapat menginterpretasikannya menjadi informasi yang sangat berguna. Nah, maka dari itu, ETL itu dapat berfungsi sebagai membantu mengelola data yang banyak dan beragam, membersihkan dan merapikan data, mendukung pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah bisa membantu dalam menganalisis data dari berbagai data-data yang telah kita gali di sumber data. Oke, kita akan lanjut ke yang kelima, tools ETL yang sering digunakan. Nah, ada tiga jenis tools ETL. Yang pertama adalah traditional tools. Nah, ini adalah perangkat ETL yang muncul sejak awal perkembangan data warehouse. Lalu ada open source tools, alat ETL modern yang dikembangkan oleh komunitas global. Biasanya digunakan secara gratis dan kode sumbernya terbuka sehingga dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dan ada cloud-based tools, yaitu layanan ETL yang disediakan langsung oleh penyedia cloud seperti Amazon, Microsoft, atau Google. Dan contoh-contoh tools yang sering digunakan pada setiap jenisnya, yang pertama tradisional adalah Microsoft SSIS, Informatika, Power Center, IBM, DataStage, Oracle Data Integrator, Pentaho Data Integration, lalu open source, Apache, dan lain-lain, dan cloud-based, AWS Glue, Azure Data, dan Google Cloud Data Flow. Mungkin, nah kita masuk ke yang terakhir, yaitu contoh penggunaan ETL. Yang pertama ada di sektor perbankan. Sumber datanya dapat dari ATM, dari aplikasi mobile banking, transaksi kredit di mana saja, dan lain sebagainya. ETL ini eh, akan diolah untuk mencari atau mendeteksi transaksi mencurigakan, membuat laporan keuangan, dan mengetahui kebiasaan nasabah untuk menawarkan produk yang sesuai. Yang kedua ada sektor e-commerce. Nah, data-data yang akan diambil atau menjadi sumber data di sektor e-commerce itu ya paling ada di data penjualan, di pengunjung website atau dan pembelian-pembelian gitu dari penggunanya. Nah, bagaimana sih ETL digunakannya? Yang pertama ada untuk menganalisis produk mana yang paling laku, menyesuaikan iklan atau promo ke pelanggan yang tepat. Jadi sesuai sasaran si iklannya itu.
Yang terakhir ada mengelola stok barang agar tidak kehabisan atau kelebihan. Nah, mungkin ada satu lagi yaitu dari sektor penjualan. ETL dapat digunakan untuk mencari laporan nama-nama produk yang berhasil dijual, laporan kategori produk, laporan nama pembeli, laporan negara berserta region di mana produk itu berhasil dijual, dan yang terakhir adalah laporan penjualan produk yang berhasil dijual berdasarkan segmentasi pembeli, mau dari umur, mau dari jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke kesimpulannya nih. Jadi, gimana nih kesimpulannya, R? Nah, baik. Jadi kesimpulannya, ETL itu adalah proses yang mengubah data mentah dari berbagai sumber data menjadi informasi yang rapi, konsisten, dan siap dipakai di data warehouse. Dengan tahapan ekstrak untuk mengambil data, transform untuk membersihkan dan menyeragamkan, serta load untuk menyimpan. ETL memastikan data dapat diandalkan untuk laporan, analisis, hingga pengambilan keputusan. Dalam era big data, ETL bahkan berkembang menjadi ELT, memanfaatkan kekuatan cloud dan alat modern seperti Spark, Airflow, atau AWS Glue. Intinya, ETL adalah tulang punggung gudang data dan fondasi utama agar organisasi dapat membuat keputusan yang tepat berbasis data yang bersih. Oke, itu kesimpulannya ya guys. Nah, ini ada daftar pustaka yang kami pakai sebagai acuan atau mungkin ya sumber-sumber dari PowerPoint ini. Ada dari buku, ada dari jurnal, dari seminar nasional juga. Mungkin ada dari web juga dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat kami berdua berbicara mengenai ITL. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.